Masa-masa usia 20-an itu bisa bikin bingung ya. Sekolah udah selesai, terus selanjutnya gimana? Mungkin kamu ngerasa terbebani harus punya semua jawabannya. Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Wajar banget kalau di usia 20-an, kamu ngerasa bingung dan nggak yakin mau ngapain. Banyak banget loh yang ngerasain hal yang sama. Mungkin kamu juga sering lihat postingan orang-orang sukses di media sosial. Ada yang nikah, naik jabatan, liburan ke luar negeri. Hal-hal ini kadang bikin kita jadi mempertanyakan jalan hidup kita sendiri. Ingat ya, perjalanan hidup setiap orang itu beda-beda. Membandingkan diri sendiri sama orang lain cuma bikin kita frustasi. Tarik napas dulu, dan sadari perasaan-perasaan ini. Gak apa-apa kalau kamu belum punya jawabannya. Gak apa-apa untuk mencoba hal baru. Usia 20-an itu, masa-masa untuk mencari jati diri. Gunakan waktu ini untuk mengenal diri sendiri dan apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidup. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Coba berbagai hobi, jelajahi berbagai pilihan karir. Semakin banyak yang kamu coba, semakin dekat kamu menemukan apa yang kamu sukai. Ingat, usia 20-an itu perjalanan, bukan tujuan akhir. Nikmati prosesnya. Mungkin kamu pernah dengar orang bilang, 30 adalah 20 yang baru. Memang betul, usia hanyalah angka. Tapi usia 20-an itu masa yang unik dan penting dalam hidupmu. Jangan sia-siakan waktu ini hanya dengan menghayal. Jadikan dekade ini sebagai kesempatan untuk membangun fondasi yang kuat untuk masa depanmu. Usia 20-an adalah waktu untuk pengembangan diri. Kamu sedang membangun identitas, nilai-nilai, dan keyakinanmu. Inilah saatnya untuk berinvestasi pada diri sendiri. Fokus pada pengembangan pribadi. Pelajari keterampilan baru, baca buku, dan ikuti seminar. Seriuslah dengan karirmu. Gak masalah untuk mencoba berbagai pekerjaan, tapi usahakan untuk mendapatkan pengalaman berharga. Berjejaring dengan orang-orang di bidangmu. Bangun CV yang bagus. Perjalanan karirmu dimulai dari sekarang. Jangan takut membuat kesalahan. Usia 20-an adalah waktu untuk belajar, termasuk belajar dari kegagalan. Jadikan pengalaman ini sebagai kesempatan untuk berkembang. Bangkit, bersihkan diri, dan terus maju. Mungkin kamu merasa sudah membuang-buang waktu. Mungkin kamu belum mencapai semua yang kamu harapkan. Kabar baiknya, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Kamu punya kekuatan untuk mengubah kisahmu kapan saja. Lupakan penyesalan. Apa yang sudah terjadi, biarlah berlalu. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, masa kini dan masa depanmu. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk membuat perubahan. Identifikasi apa yang ingin kamu capai. Apa tujuanmu? Apa mimpimu? Setelah kamu tahu apa yang kamu inginkan, kamu bisa mulai membuat rencana untuk mencapainya. Bagi tujuanmu menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dikelola. Ini akan membuatnya tampak tidak terlalu menakutkan, dan lebih mudah dicapai. Rayakan setiap pencapaian kecil di sepanjang jalan. Ingat, kemajuan sekecil apapun, tetaplah kemajuan. Bagian 4. Langkah kecil, dampak besar membangun fondasi, sedikit demi sedikit. Kesuksesan tidak terjadi dalam semalam. Itu adalah hasil dari usaha yang konsisten dari waktu ke waktu. Mulailah dengan memasukkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang positif ke dalam rutinitas harianmu. Langkah-langkah kecil ini pada akhirnya akan menghasilkan perubahan yang signifikan. Buat daftar tugas setiap hari. Prioritaskan tugas-tugasmu dan fokus untuk menyelesaikannya satu persatu. Ini akan membantumu tetap teratur dan produktif. Luangkan waktu setiap hari untuk mempelajari sesuatu yang baru. Baca buku, dengarkan podcast, atau tonton film dokumenter. Memperluas pengetahuanmu akan membuka kemungkinan baru. Jaga kesehatan fisik dan mentalmu. Berolahraga secara teratur, makan makanan sehat, dan tidur yang cukup. Latih mindfulness atau meditasi untuk mengelola stres. Pikiran dan tubuh yang sehat sangat penting untuk kesuksesan. Bagian 5. Kekuatan konsistensi, menikmati proses panjang. Konsistensi adalah kunci untuk mencapai tujuanmu. Ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang terus berusaha bahkan ketika kamu sedang tidak ingin melakukannya. Buat jadwal dan patuhi sebisa mungkin. Jangan berkecil hati karena kemunduran. Setiap orang menghadapi tantangan di sepanjang jalan. Anggap tantangan ini sebagai peluang untuk berkembang. Belajar dari kesalahanmu dan terus maju. Lacak kemajuanmu. Tulis jurnal, gunakan pelacak kebiasaan, atau cari teman yang bisa saling mendukung. Melihat seberapa jauh kamu telah melangkah akan memotivasimu untuk terus maju. Ingat,
Sukses itu seperti maraton, bukan lari cepat. Bersabarlah dengan diri sendiri, dan percayalah pada prosesnya. Hasilnya akan datang seiring waktu dan usaha. Bagian 6. Menemukan kelompokmu. Kelilingi dirimu dengan dukungan. Orang-orang di sekitarmu memiliki dampak besar dalam hidupmu. Carilah orang-orang yang positif dan suportif yang percaya padamu dan mimpimu. Jaga jarak dari pengaruh negatif. Ini adalah orang-orang yang menguras energimu dan membuatmu sedih. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukungmu dan menginspirasimu untuk menjadi versi terbaik dirimu. Bergabunglah dengan komunitas individu yang sepemikiran. Temukan grup atau organisasi yang terkait dengan minat atau tujuanmu. Ini akan memberimu sistem pendukung dan rasa memiliki. Ingat, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada orang-orang yang peduli padamu dan ingin melihatmu berhasil. Jangan takut untuk meminta bantuan ketika kamu membutuhkannya.